Halo Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Vian dan aku Elsa. Kami berdua akan membawakan berita terkini, terhangat, dan menarik untuk teman-teman semua. Nah Sobat Dukcapil dan Mas Vian, ngerasa gak sih akhir-akhir ini cuaca di Surabaya lagi panas-panasnya? Iya nih, akhir-akhir ini gerah banget rasanya. Apalagi ngeliat dia sama yang lain, panas banget. Nah mungkin Sobat Dukcapil ada tips nih dari Mas Vian untuk menjaga kesehatan di suasana lagi panas-panas banget ini. Nah kalau dari aku sih gampang banget ya, cukup istirahat yang cukup dan makan dan minuman yang bergizi. Betul, jangan lupa Sobat Dukcapil untuk minum air di setiap harinya. Nah pada segmen program Rabi Pindo kali ini, kami berdua akan membawakan berita seputar Adminduk yang tentunya akan menambah pengetahuan dan wawasan terhadap Sobat Dukcapil. Berita pertama dari Berita Nasional. Rekam biometrik lansia tertua, tim GISA 3T Dukcapil bagikan 961 dokumen kependudukan di Kabupaten Muratara. Pelayanan jemput bola masih dilakukan di 3 desa Kecamatan Rawas Ulu. Ketua tim GISA 3T di Muratara, Sakarya, menegaskan bahwa layanan ini telah berhasil melayani sebanyak 961 dokumen kependudukan. Pada hari pertama, Selasa 5 September 2023 di Desa Sungai Jauh, sebanyak total 235 dokumen kependudukan telah berhasil dilayani. Pada hari kedua, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 di Desa Lesung Batu, Muda dengan total layanan terhadap 403 dokumen kependudukan. Dan pada hari ketiga, pada Kamis 7 September 2023, di Desa Pulau Lebar dengan total 323 dokumen kependudukan. Nah, ada cerita menarik nih yang dialami oleh tim GISA 3T Adminduk saat mendatangi rumah keluarga Safawi di Dusun 2, Desa Pulau Lebar, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Safawi adalah anak bungsu dengan 6 bersaudara Cik Yah, seorang lansia kelahiran 1 Juli 1921. Di umurnya yang sudah sangat senja, Cik Yah hanya mampu berbaring dan duduk di atas tilam tipis di rumahnya yang berlantai semen. Cik Yah tercatat hanya memiliki surat keterangan domisili yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kades Pulau Lebar, Argani. Nenek Yah sama sekali belum terdata di database kependudukan karena belum pernah memiliki KTP selama hidupnya. Kedatangan tim GISA Adminduk 3T yang dibersamai oleh Kadis Dukcapil Sumsel Puadi dan Kadis Dukcapil Muratara Aan Adrian adalah untuk melakukan perekaman biometrik dan membuatkan Cik Yah KTPL. Kadis Dukcapil Muratara Bapak Aan mengaku senang lantaran warganya yang tergolong senior citizen dan mendapatkan KTPL dan NIK. Nah itu Sobat Dukcapil untuk berita pertama. Nah gimana nih menurut Kak Elsa nih tanggapannya? Yang pastinya dokumen-dokumen kependudukan itu sangat penting banget nih ya. Jadi untuk Sobat Dukcapil dimanapun kalian berada, gak cuma di Surabaya, yuk taat administrasi kependudukan. Nah, jadi untuk berita kedua ini nih Mas Vian, untuk berita kedua ini nggak cuman dari kepala dinas aja. Jadi untuk berita kedua terkait kebijakan-kebijakan dari kepala dinas, jadi baru-baru saja digelar rapat forum koordinasi kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil se-Provinsi Jawa Timur dalam rangka mensinergikan pemanfaatan dokumen akta kematian oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat forum kependudukan dan pencatatan sipil se-Jawa Timur. Acara digelar pada 7 dan 8 September 2023 di Hotel Grand Davam Signature, Surabaya. Rapat tahunan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Jawa Timur. Acara hari pertama diisi dengan serah terima jabatan dari Ketua Forum Lama, Bapak Agus Imam Son Haji kepada Ketua Forum Baru dan dilanjut dengan ramah tamah. Acara hari kedua dimulai dengan sesi materi dari Badan Pertanahan Nasional yang membahas tentang pengelolaan layanan akta kematian. Fokus pembahasan kerjasama antara Disdukcapil dengan BPN terkait pemanfaatan akta kematian. Jadi gitu Mas Vian, akta kematian ini sangat penting ya, apalagi untuk ahli waris dan lain-lain. Jadi jangan lupa juga Sobat Dukcapil untuk mengurus akta kematian. Untuk berita ketiga juga nggak jauh-jauh dari Disdukcapil Surabaya. Disdukcapil Surabaya kembali melangsungkan program Jebol Anduk di rumah warga Gunung Anyar. Jebol Anduk atau Jemput Bola Administrasi Kependudukan kembali diselenggarakan.
Dalam program Jebol Anduk, pegawai di Sdukcapil diturunkan ke setiap kecamatan dan desa secara bergantian. Pada momentum ini, Jebol Anduk dilaksanakan di rumah salah satu warga Gunung Anyar pada 11 September lalu. Warga yang menjadi sasaran Jebol Anduk adalah seorang lansia yang belum memiliki KTP. Kebetulan sasaran berasal dari kalangan kurang mampu, sehingga dengan tidak adanya KTP, pemerintah kota tidak bisa memberikan intervensi untuk memberikan bantuan sosial karena tidak adanya data yang terdaftar. Pada kesempatan ini, di Sdukcapil membantu warga tersebut untuk pembuatan KTP, mengingat KTP adalah dokumen kependudukan yang wajib untuk dimiliki WNI di atas 17 tahun. Nah, emang bener ya, KTP itu wajib banget untuk kita milikinya. Betul. Nggak cuman anak muda, bahkan lansia pun juga perlu memiliki KTP. Betul, jadi KTP itu nggak hanya untuk bantuan sosial, kita naik kereta pun harus membutuhkan data diri KTP, seperti itu Mas Fian. Jadi banyak banget ya manfaat-manfaat dari KTP ini. Nah, Sobat Dukcapil, berita tadi menutup Rabibindo pada episode hari ini. Semoga informasi dan berita yang kita berikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan terkait administrasi kependudukan kepada Sobat Dukcapil. Nah, untuk supaya nggak ketinggalan informasi, jangan lupa untuk follow media sosial di Disiplinan Dukcapil di bawah ini. Sekian Rabibindo pada hari ini. Aku Fian. Dan aku Elsa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!